cintailah sesuatunya itu, tapi cukup sekedarnya saja. Boleh jadi yang cintai hari ini, besok itulah yang paling engkau benci. Bencilah sesuatu itu, tapi cukup sekedarnya saja. Boleh jadi yang dibenci hari kini, besok itulah yang paling kau cintai. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sedang-sedang saja. Kalau terlalu itu rupanya merusak Bapak dan Ibu. Terlalu benci merusak, terlalu cinta kadang-kadang juga merusak kepada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, satu kali malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril berada di hadapan Nabi Muhammad, ada tiga hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Meskipun titah ini ya dihadapkan kepada baginda Rasul, sabananya titik tembaknya kawak Pak dan Ibu. Akecek malaikat Jibril yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahbib ma syi'ta fa innaka mafariqun bih. Tiga hal yang disampaikan malaikat Jibril ketika itu. Dan pertama, kecek malaikat Jibril, hai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat satu saat kamu akan jadi mayat. Satu ketika kamu akan menemui kematian. Yang kedua, beramallah, berbuatlah, beraktivitaslah kamu sesuka hatimu, tapi setiap yang diperbuat itu balasannya pasti diterima. Yang ketiga, kecek malaikat Jibril, cintailah apa yang akan kamu cintai, tapi satu saat kamu akan berpisah dengannya. Bapak-bapak dan ibu jamaah zuhur rahimakumullah, yang pertama, ya, hiduplah kamu sesuka hatimu di hati dunia kok kan beriman, kok kaindak, kok kan mengamalkan ajaran agama apa tidak, terserah. Ya, tapi cik nan kadikana kecek malaikat Jibril kan Nabi Muhammad, satu saat kamu pasti akan mati. Tidak bisa wak mailak dari kematian itu, Bapak dan Ibu. Ya, karena titah Allah dalam Al-Quran sudah lah tertera dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang banyak itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan juga akan mengalami kematian, hewan, binatang,
juga akan mengalami kematian, termasuk kita manusia. Bedanya bapak-bapak dan ibu, kalau tumbuh-tumbuhan mati habis masalah, hewan mati habis masalah, tidak ada pertanggungjawaban untuk di akhirat itu nanti tidak ada. Berbeda jawab manusia bapak-bapak dan ibu. Ya, kita manusia yang awak pabuik di dunia, anak awak kerajaan di dunia itu tidak selesai, belum bunuh diri selesai, panik awak menjalani kehidupan di dunia. Kalau lah panik sakit kapal awak dinyo, kalau lah mati akan habis masalah. Apakah memang sudah selesai masalah? Belum, baru akan memulai masalah. Artinya nan awak pabuik di dunia, ya itulah nanti nan kau pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau yakin awak, ya satu saat setelah mati akan ada kehidupan kembali, makanya jangan sasukuati hidup di dunia, karena ujung dari hidup di atas dunia itu akan menemui kematian. Setelah kematian itu akan ada kehidupan kembali. Makanya nan kedua bapak-bapak kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat yang berbahagia, kecek malaikat Jibril wa'mal masyita, karajonlah nan taraga di hati. Kok kawawa elok, kawawa buruk, ya apakah ya akan membantu orang, apakah itu akan menzolimi orang? Ya, kecek malaikat Jibril silakan, bolehlah. Tapi setiap perbuatan itu akan diterima balasannya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Man amila solihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang ingin beriman, silakan berimanlah. Kata Allah dalam ayat, siapa yang ingin kufur, ya silakan. Siapa yang berbuat baik itu, perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri. Kita hari ini sholat zuhur, diajak kawan saruangan tadi lah sholat, wah dulu jangan ajakan nawak nangkanya turi katua saja ndak nyujawe do. Ya, yang penting kita sudah ajak. Nah, nawak lakukan itu jangan dikira untuk orang lain. Kalau niatnya lurus, kalau niatnya ikhlas, ya untuk kita sendiri. Mengawak raja-rajina kon saji ke masuk sarukan ustaz biasa lo ustaz usurang kon saji nawak sekosel enggak. Ya, kalau saya yang berbuat baik ikhlas, ya untuk saya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ibu-ibu, untuk apa-apa. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, ya juga untuk dirinya sendiri. Islam tidak mengenal namanya dosa warisan. Tidak ada surat pengampunan dosa, tidak ada dosa warisan. Iya, kalau awak bawa jahe, nak tobat malaki mati, yo jujung-jujung lah nanti dosonya tuh di akhirat, bukan untuk orang lain. Awak buat kini, tanam kini, nanti panen di akhirat. Karajuan kini, nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak hati-hati dalam bersikap bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya itu dan kedua, berbuatlah, beraktivitaslah, ya berkaryalah, manuri sasukuati, tapi setiap perbuatan balasannya pasti akan diterima. Tangan mencancang, bau memikul, berani berbuat, ia berani mempertanggungjawabkan. Dan kedua, dan ketiga, bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, cintailah apa yang akan kamu cintai, tapi satu saat kamu akan berpisah dengannya. Sunnatullah namanya pak dan ibu, ya salah satu di antaranya pasti berlaku di masing-masing diri awak. Tiok-tiok diri awak akan melalui itu. Tu bapak dan ibu, kalau indak inyo berpisah jo awak berpisah jenyo. Salah satu di antaranya itu pasti kawak lalui. Apakah kita punya harta kekayaan, apakah kita punya jabatan, punya pangkat segala macam, ya kalau indah awak berpisah nyo pisah jawab, baru saja di dapean itu baru rupanya lah mengungkuk malaikat mawi lah gustiar berangke walai
de baju dinasku baru laki baru ke malaikat ndak tentu dia bodoh cinya amang kok angku barang ke siap ndak siap barang ke iya berarti awak baik iya yang kita cintai itu yang kita ditinggalkan atau satu saat barangkali inyoning kan awak baru saja di kumpu-kumpuan harato baru dilalap dek si jago merah ndak tahan-tahan ndak tambe-ambe diungko-ungko inyo dek meriang habis tandeh saduanya berarti inyo barangke awak tinggal salah satu di antara pasti berlaku mangkonyo kece orang Arab ahbib habibaka haunan ma asa an yakunu baghidoka yauman ma abagid baghidoka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma cintailah sesuatunya itu tapi cukup sekedarnya saja boleh jadi yang cintai hari ini besok itulah yang paling engkau benci. Bencilah sesuatu itu tapi cukup sekedarnya saja boleh jadi yang dibenci hari kini besok itulah yang paling kau cintai. Jadi kata Imam Al-Ghazali sedang-sedang saja. Kalau terlalu itu rupanya merusak bapak dan ibu, terlalu benci merusak, terlalu cinta kadang-kadang juga merusak kepada diri kita sendiri. Makanya kita camkan iko bapak-bapak dan ibu dalam rangka materi tausiah kita pada siang ini. Moga ya kau hidup awak di dunia kanalah mati, kau berbuat awak di dunia kanalah ayang awak pabu itu akan dipertanggungjawabkan. Mencintai membenci cukup sekedarnya saja ya, membenci atau mencintai itu hanya semata-mata kan memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan karena ada motif-motif yang lain. Itu saja barangkali kalau ada sesuatu yang tidak pas kepada Allah saya minta ampun ke hadapan Bapak dan Ibu jamaah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.